Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai kecepatan dan debit. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menjelaskan dan menyelesaikan masalah perbandingan dua besaran yang berbeda. Kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu, debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Namun sebelum kita belajar, mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum membahas lebih lanjut mengenai kecepatan, kita ingat kembali tentang operasi hitung satuan waktu. Di video matematika sebelumnya, kita sudah pernah mempelajari operasi hitung satuan waktu. Mari kita ingat kembali. Hubungan antar satuan waktu, 1 hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 3.600 detik. Perhatikan gambar jam berikut. Apabila gambar menunjukkan jarum seperti ini artinya menunjukkan 1/4 jam. 1/4 dari 60 menit. 1/4 jam sama dengan 15 menit. Kita hitung dari sini. 5 menit ditambah 5 menit ditambah 5 menit. Jadi sama dengan 15 menit. Perhatikan gambar jam berikutnya. Apabila gambar jam menunjukkan jarum seperti ini, maka ini bisa dikatakan sebagai setengah jam. Artinya setengah dari 60 menit sama dengan 30 menit. Jadi setengah jam sama dengan 30 menit. Ya. Kalian lihat. Selanjutnya kita akan masuk ke kecepatan. Kecepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Misalnya, benda mobil. Mobil berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain pasti menggunakan kecepatan tertentu. Ya. Selanjutnya, karena kecepatan juga berkaitan dengan jarak, maka kita harus mengetahui apa itu jarak tempuh. Jarak tempuh adalah panjang lintasan yang ditempuh benda atau seseorang saat berpindah tempat. Kata kuncinya adalah panjang lintasan yang ditempuh. Kemudian, di sini ada hubungan antar satuan panjang. Kalian masih ingat tangga ini? Tangga satuan panjang. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Setiap turun satu tangga dikalikan dengan 10. Sedangkan setiap naik satu tangga dibagi dengan 10. Kita perhatikan contoh soal dan pembahasannya. Kita ingat kembali ya, dari nomor 1. 47 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Kita lihat tangga berikut ini. Dari meter menuju sentimeter, ternyata turun sebanyak 2 tangga. 1, 2. Maka 47 ini kita tulis kembali, kemudian dikalikan dengan 100. Karena turun 2 tangga, maka dikali dengan 100.
Hasilnya adalah 4.700 cm. Kemudian contoh nomor 2. 200 dekameter sama dengan titik-titik meter. Kita lihat tangga. Dari dekameter menuju meter ternyata turun satu tangga. Maka turun satu tangga dikalikan 10. Jadi 200 dekameter kita tulis kembali, kemudian dikalikan dengan 10 karena turun satu tangga. Hasilnya adalah 2000 meter. Kemudian contoh nomor 3. 30 desimeter sama dengan titik-titik milimeter. Kita lihat tangga kembali. Dari desimeter menuju milimeter turun sebanyak 2 tangga. 1, 2. Maka jawabannya adalah 30 desimeter kita tulis terlebih dahulu, kemudian dikali 100. Mengapa 100? Karena dari desimeter menuju milimeter turun sebanyak 2 tangga. Jadi dikali 100. Hasilnya adalah 3000 mm. Contoh yang keempat, 25.000 cm sama dengan titik-titik meter. Kita lihat tangga. Dari sentimeter menuju meter ternyata naik tangga sebanyak 2 tangga. Kita lihat kembali tangganya. Dari sentimeter menuju meter naik sebanyak 2 tangga. Apabila naik tangga maka dibagi. Karena naik sebanyak 2 tangga maka dibagi 100. Jadi 25.000 cm dibagi 100. Hasilnya sama dengan 250 meter. Sesuai satuan yang ditanyakan. Kemudian kita masuk ke rumus kecepatan. Rumus kecepatan disimbolkan dengan huruf V, yaitu jarak yang ditempuh dibagi waktu yang ditempuh. Contoh satuan kecepatan yaitu kilometer per jam, menit per detik, atau bisa juga sentimeter per detik. Satuan kecepatan dapat diubah menjadi bentuk lain. Contoh, 1 km per jam, kita akan merubah satuan kilometer per jam menjadi meter per detik. Maka caranya adalah 1 km dibagi 1 jam. Dari tulisan 1 km per jam ini kita buat seperti ini. 1 km dibagi 1 jam. Kemudian karena yang ditanyakan berupa meter, maka dari kilometer kita jadikan menjadi meter. Dari kilometer menjadi meter turun tangga sebanyak 3 tangga. Jadi 1 dikali 1000 sama dengan 1000 meter. Kemudian dari jam menuju detik, karena yang ditanyakan adalah detik. 1 jam itu sama dengan 3600 detik. Kemudian hasilnya adalah, kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 20. Hasilnya 5 per 18. 5 meter per 18 detik. Seperti ini, apabila dibentuk menjadi pecahan desimal, hasilnya adalah 0,28 meter per detik. Contoh yang kedua, satuan kecepatan 1 meter per detik akan kita jadikan menjadi kilometer per jam. 1 meter agar menjadi kilometer itu naik tangga sebanyak 3 tangga. Jadi 1 dibagi 1000. Kemudian dari detik menuju jam itu dibagi
3.600. Jadi 1 dibagi 3.600 jam. Atau 1 per 3.600 jam. Hasilnya adalah, kalau kalian menemukan bentuk seperti ini, kalian untuk lebih mudah menghitungnya, bagian luar dikalikan dengan bagian luar. 1 dikali dengan 3.600. Kemudian hasilnya letakkan di bagian atas. 1 dikali 3.600 sama dengan 3.600 km. Kemudian yang bagian dalam kita kalikan. 1000 dikali 1. 1000 dikali 1 sama dengan 1000. Jadi 3.600 km dibagi 1000 jam. Hasilnya adalah 3,6 km per jam. Itulah contoh bagaimana mengubah satuan kecepatan menjadi bentuk yang lain. Oke, selanjutnya kita akan membahas kembali tentang rumus kecepatan. Kecepatan, rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Untuk memudahkan kita dalam mengingat rumus tentang kecepatan, kita bisa membuat segitiga seperti ini. Di bagian atas kita tuliskan huruf J, di bagian kiri bawah kita tulis huruf K, dan di bagian kanan bawah kita tulis huruf W. Keterangan J sama dengan jarak, K menunjukkan kecepatan, dan W menunjukkan waktu. Apabila yang ditanyakan di dalam soal adalah jarak, maka segitiga ini yang bagian atas atau huruf C kita tutup ya. Mencari jarak maka rumusnya adalah K dikali W. Karena letaknya sejajar maka ini dikali. K dikali W, kecepatan dikali waktu. Kita tuliskan seperti ini ya, jarak sama dengan waktu kali kecepatan, atau boleh juga kecepatan dikali waktu, sama saja. Kemudian, bila yang ditanyakan di dalam soal adalah mencari kecepatan, maka huruf K kita tutup, maka tersisa huruf J dan W. Huruf J letaknya di atas, huruf W letaknya di bawah, maka ini artinya J per W. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Bisa kita tulis seperti ini. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kemudian, apabila yang ditanyakan di dalam soal adalah mencari waktu, maka huruf W kita tutup. Kita tutup dengan tangan kita. Kemudian, tersisa huruf J dan K. J di bagian atas, K di bagian bawah. Itu artinya waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Bisa kita tuliskan seperti ini. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, berikut ini kita akan belajar bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan. Contoh, Pak Arif berangkat pukul 7 menuju ke kantor yang berjarak 30 km dari rumahnya dengan mengendarai mobil. Jika Pak Arif tiba di kantor pukul 7.30, berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata mobil yang dikendarainya? Apa yang ditanyakan di dalam soal ini? Ya, yang ditanyakan adalah kecepatan. Masih ingat rumus kecepatan? Kecepatan rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Nah, di sini di dalam soal, waktu tempuhnya adalah waktu tiba di kantor dikurangi waktu berangkat menuju kantor. Pukul 7.30 dikurangi pukul 7 sama dengan 30 menit. Jadi waktu tempuhnya sama dengan 30 menit. Kemudian kita masuk ke rumus kecepatan. Kecepatan rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Jarak yang ditempuh dibagi waktu yang ditempuh. Jarak yang ditempuh oleh Pak Arif adalah
30 km. Kita tuliskan di sini. Kemudian, waktu tempuh. Waktu tempuh tadi sudah kita hitung adalah 30 menit. Karena yang ditanyakan di soal satuannya berupa kilometer per jam, maka 30 menit ini kita bentuk menjadi jam. 30 menit itu sama dengan berapa jam? Tadi di awal sudah kita pelajari bersama bahwa 30 menit itu sama dengan setengah jam. 30 km dibagi setengah jam sama dengan 60 km per jam. Masih ingat ya cara pembagian pecahan? Jadi, dari hasil perhitungan tadi bisa kita ketahui bahwa kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Pak Arif adalah 60 km per jam. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham tentang menghitung kecepatan? Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dalam belajar meskipun belajar dari rumah. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.